Di sebuah rumah aman FBI di kawasan Lincoln, Indiana, seorang wanita tengah diinterogasi oleh dua orang agen FBI. Agen William Cruz kemudian menunjukkan dua buah foto pada wanita yang kita sebut saja bernama Jennifer. Wanita itu pun mengenali kedua pria yang ada di foto tersebut yang bernama Hector Alvarez dan Adrian Lovell. Ternyata Jennifer rupanya pernah terlibat perdagangan senjata dengan Hector dan Adrian. Di tengah percakapan, Jennifer mengatakan bahwa rumah yang mereka tempati tidaklah aman, sebab dia merasa Hector dan Adrian telah membuntuti para agen FBI. You're safe here. No, this place isn't secure. I'm sick of the bridge tournament this bitch is playing. Tak berselang lama, sebuah serangan terjadi. Beberapa orang yang ada di dalam rumah itu tertembak, sementara agen William dan Jennifer segera berlindung dari serangan tersebut. Carter, do you copy? Are we breached? Saat mereka berdua naik ke lantai atas, William pun tertembak hingga jatuh ke lantai. Jennifer kemudian mengambil pistol milik William dan berusaha mengobati lukanya. Sambil tetap berusaha menghindari serangan, Jennifer kemudian membuat alat peledak. Dia lalu berlindung di dalam kamar mandi, sementara si penyerang rupanya mengetahui persembunyiannya. Dia segera menyadari bahwa yang menyerangnya adalah Adrian. Adrian tampak terkejut setelah melihat bahwa Jennifer ternyata sedang hamil besar. Mengetahui hal itu, Adrian langsung mengambil pisau dan menusuk perut Jennifer. Tak lama kemudian terjadi sebuah ledakan hingga membuat tubuh Adrian terbakar. Singkat cerita, Jennifer telah berada di rumah sakit dan dokter berhasil menyelamatkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan. Saat kondisi Jennifer mulai membaik, dia didatangi oleh agen Eleanor yang meminta agar Jennifer menjauhi anaknya demi keselamatannya. Adrian Lovell and Hector Alvarez represent ruthless business. What you are to that child right now is a death sentence. Dia juga menjelaskan bahwa ternyata Adrian selamat dari insiden penyerangan yang terjadi di rumah aman. Eleanor juga meminta agar sebaiknya Jennifer menghilang agar putrinya bisa tetap hidup. Sebelum keluar dari ruangan, Eleanor menyerahkan formulir penyerahan hak asuh anaknya pada Jennifer. Jennifer kemudian mendatangi ruangan tempat agen William sedang dirawat. Dia meminta pada William agar putrinya diserahkan pada keluarga yang baik, mengabarinya di setiap hari ulang tahun putrinya, dan segera memberitahunya jika terjadi masalah. Dia pun kemudian pergi ke sebuah pulau kecil dan bertemu dengan seorang pria bernama John. Now I'm really fucking triggered. Some of the ranches have paid good money for shooters like you. Thanks. Anybody sees us in town, you don't know me. John lalu meninggalkan Jennifer di sebuah kabin di tengah hutan. Saat sedang berburu, dia melihat seekor serigala yang sedang memangsa rusa. Ketika akan menembak, perhatian Jennifer kemudian tertuju pada anak-anak serigala yang membuatnya tak tega menembak serigala tersebut. Dia kemudian bertemu dengan John yang memberinya sebuah amplop. Another birthday. Let's see how big she got. Amplop itu ternyata berisi surat perintah pengiriman kargo. Jennifer kemudian menyusup ke sebuah bandara, lalu bertemu dengan agen William yang menjemputnya. William mengatakan bahwa telah terjadi penggerebekan anak buah Hector, di mana ditemukan beberapa senjata serta sebuah foto gadis kecil, yang ternyata adalah foto putri dari Jennifer yang bernama Zoe. Kemudian Jennifer pergi ke sekolah Zoe dan mengamatinya dari kejauhan. Dia juga menemukan rumah tempat tinggal Zoe bersama orang tua angkatnya. Hari berikutnya dia kembali ke sekolah Zoe dan mendapati dua buah van mencurigakan yang sepertinya berusaha menculik Zoe. Dia
Dia segera membidik van itu dengan senapannya. Sementara dari dalam van itu keluar dua orang pria yang mencoba mendekat ke arah Zoe, yang akhirnya berhasil tertembak. Terjadi keributan akibat penembakan itu, membuat para penculik segera menangkap Zoe. Jennifer berusaha menembaki orang-orang yang menculik putrinya, tapi tak berhasil. Zoe pun berhasil diculik. Satu orang penculik berusaha mencari keberadaan Jennifer yang bersembunyi di parkiran mobil. Lalu, dia berhasil kabur dan bertemu dengan William. Rupanya wanita itu mengenali salah satu penculik Zoe yang memiliki julukan Tarantula. William dan Jennifer lalu menyusun sebuah rencana dengan pura-pura menjadi pasangan suami istri, dan mereka berdua pergi ke Kuba untuk mencari para penculik Zoe. Di sebuah bar di Kuba, Jennifer bertemu dengan Tarantula. Dia pun kemudian mendekati Tarantula, tapi kemudian Tarantula berhasil kabur dan Jennifer terus mengejarnya. William turut mengejar Tarantula, sementara Jennifer mengejarnya dengan sebuah mobil. Tarantula berhasil tertangkap dan diinterogasi oleh mereka berdua agar mau memberitahu keberadaan Zoe. Tarantula akhirnya memberitahu posisi Zoe yang saat ini sedang berada di sebuah perkebunan. Hey, we gotta get the hell out of here. Merasa penasaran bagaimana keterlibatan Jennifer dengan Hector dan Adrian, William pun bertanya. Jennifer lalu menceritakan awal keterlibatannya dengan dua pria tersebut, yang semuanya berawal dari Afghanistan. Terungkap bahwa Adrian adalah mantan pasukan khusus yang melatih regu tembak, yang salah satu anggotanya adalah Jennifer. Karena keahlian penembaknya, Adrian lalu merekrutnya untuk sebuah misi ilegal perdagangan senjata. So why didn't you? I should have run 100 miles in the other direction. Adrian was offering more than that. Tapi karena tak ingin jadi pesuruh Adrian, dia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih bertugas di penjara Guantanamo. Disinilah awal pertemuannya dengan Hector yang mencuri senjata dari pangkalan militer. Jennifer pun memanfaatkan senjata curian Hector untuk dia jual pada Adrian. Dari hubungan bisnis tersebut terjadi kedekatan antara Jennifer dan Adrian hingga dia pun hamil. Namun rupanya bisnis tak berjalan lancar karena Jennifer merasa Hector dan Adrian telah menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Saat sedang memeriksa senjata di dalam kontainer, dia menemukan fakta bahwa Hector dan Adrian ternyata terlibat perdagangan manusia dengan menyelundupkan anak-anak. Dan dari situlah akhirnya dia bekerja sama dengan pihak FBI. Setelah itu, Jennifer dan William pergi ke sebuah tempat di mana Zoe disembunyikan. Tempat itu dijaga oleh banyak orang dan dia berusaha melumpuhkan para penjaga dengan senapannya dari jarak jauh. Setelah cukup aman, William masuk lebih dulu ke tempat itu. Hector rupanya berada di dalam dan mulai menyadari serangan dari luar. William mematikan aliran listrik dan Jennifer pun masuk lebih dalam ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, dia menemukan Zoe dan langsung membawanya keluar. Saat William mengajaknya pergi dari tempat itu, Jennifer malah kembali masuk untuk menyelesaikan masalahnya yang belum selesai. Di dalam dia bertemu dengan Hector. Jennifer minta penjelasan kenapa Hector melibatkan gadis kecil tersebut. Hector lalu bertanya apakah gadis kecil itu adalah anaknya. Is the little girl? Is she mine? Doesn't matter. Hector berkata dia membenci Jennifer karena telah mengkhianatinya. Saat Hector lengah, Jennifer pun segera menyerangnya hingga akhirnya Hector pun tewas seketika.
Jennifer dan William berencana untuk membawa Zoe kembali ke rumah orang tua angkatnya. Di perjalanan, Zoe mulai merasa bahwa wanita itu kemungkinan adalah ibu kandungnya. Saat berada di pom bensin, Zoe akhirnya memberanikan diri untuk bertanya apakah Jennifer adalah ibunya. Thanks. Are you my mother? No. Tapi Jennifer tak mengakuinya. Jennifer kemudian memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Zoe bersama William untuk melanjutkan perjalanan ke rumah ibu angkatnya. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai William tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil. Dua orang dari dalam mobil yang menabraknya kemudian membawa William yang tak sadarkan diri. Zoe lalu keluar dari dalam mobil dan bertemu dengan Adrian. Where is your mother? Tak lama kemudian, muncullah Jennifer yang mengendarai sebuah motor. Dia langsung berhadapan dengan Adrian dan dua anak buahnya yang menodongkan senjata pada William. FBI holster. Look at the mess you made. Lower the gun. Tiba-tiba, Adrian menembak kepala William. Jennifer langsung melemparkan korek api ke tengah genangan bensin yang membuat terjadinya ledakan. Hingga kemudian dia berhasil kabur dari Adrian dan membawa Zoe pergi dengan motornya. Zoe bertanya pada Jennifer, siapakah orang-orang yang mengejar mereka? What do they want from me? Who were they? Tapi Jennifer tak memberikan penjelasan. Dia lalu menghubungi ibu angkat Zoe dan mengatakan bahwa Zoe aman bersamanya. As soon as it's safe, I will get her back to her home. Okay, back to you. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan dengan sebuah mobil. Jennifer dan Zoe mengunjungi toko milik John untuk membeli persediaan. You must be doing some hunting. That's a nice-looking young lady you got there. Enjoy the great outdoors. Zoe menyadari bahwa ibunya dan John sepertinya pura-pura tak saling kenal dan berbicara dengan kode rahasia. Dia kemudian membawa Zoe ke kabinnya di tengah hutan. We're going to eat. Meet me outside in 5 minutes. Keesokannya, Jennifer mengajak Zoe belajar menyetir sebagai langkah awal untuk bertahan hidup. Zoe sempat ragu karena dia merasa sangat ketakutan. Tapi Jennifer terus memaksanya dan mulai mengajari Zoe menyetir mobil. Down, forward and down. Selain belajar menyetir, dia juga mengajarkan Zoe untuk latihan menembak. Shoot. Saat kembali ke kabin, Zoe diam-diam menyalakan rokok. Jennifer kemudian memergokinya dan langsung membuang rokok tersebut dari mulut Zoe sambil menasehatinya. Merasa tak adil, Zoe kemudian mengatakan pada Jennifer bahwa dia tak ingin berada di situ bersamanya, dan dia ingin kembali pulang ke rumah ibu angkatnya. Zoe lalu menodongkan senapan pada Jennifer. You're not ready. I'm ready. Put it down. I hate it here. Look at you shake. Please. You bitch. Don't you ever call me a bitch. Zoe merasa kesal karena ibunya masih tak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Keesokan harinya, Jennifer memberikan Zoe sebuah pisau lipat dan mengajarkan bagaimana menggunakannya untuk membela diri. Look too soon. Give me your arm. You have to practice. Get the timing right. You just keep hitting him again and again and again. That's how you protect yourself. You can never stop hitting him until he can't hit back. Jennifer juga masih terus mengajarkan Zoe menembak, di mana terlihat Zoe semakin mahir menggunakan senapannya. 10 o'clock.
Suatu hari saat sedang berada di tengah hutan untuk memasang ranjau, mereka berdua mendapati induk serigala yang terluka bersama 3 ekor anaknya. Zoe menyuruh agar ibunya membantu serigala tersebut, tapi ibunya melarang sambil menjelaskan bahwa itu adalah hukum alam. Dan jika sang induk mati, maka anak-anak serigala harus belajar berburu sendiri. Malam harinya, diam-diam Jennifer menemui serigala yang terluka di dalam sarangnya dan memberinya makanan. Keesokan harinya ketika terbangun, Jennifer kaget saat mendapati Zoe tak ada di dalam kabin. Jennifer pun bergegas mencari Zoe, khawatir jika apa-apa terjadi pada anaknya. Lalu dia menemukan Zoe yang sedang bermain bersama anak-anak serigala di tengah hutan, sambil memberi mereka makan. Saat Zoe lengah, satu anak serigala tiba-tiba menggigit tangannya. Spontan, ibunya melepaskan tembakan karena mendengar Zoe menjerit kesakitan dan membuat anak-anak serigala itu berlarian. Jennifer kemudian membawa Zoe ke dokter untuk mengobati lukanya. Beruntung, luka di tangan Zoe tak terlalu parah. Mendengar dokter menyebut nama Zoe, ibunya segera menatapnya tajam karena hanya tinggal menunggu waktu hingga Adrian berhasil menemukan datanya. Zoe here is a brave girl. I didn't know I wasn't supposed to tell him my real name. It's my fault. I should have told you. Jennifer lalu menemui John dan memintanya mengurus Zoe, karena Zoe telah membocorkan identitasnya yang membuat keberadaan mereka cepat atau lambat akan segera terlacak. Sebelum pergi, Jennifer menyerahkan surat pada John untuk diberikan pada Zoe setelah semuanya berakhir. Jennifer lalu pergi meninggalkan putrinya. I hate you! Sementara itu, Adrian dan pasukannya datang ke pulau itu dan John mengetahui kedatangan mereka. I'm not sure. Tell her that I said I'm sorry. I'll take Zoe and go. Where am I going now? Zoe lalu bertanya pada John bagaimana awal dia mengenal ibunya. John mengatakan bahwa mereka berdua pernah melakukan tugas militer bersama. Zoe tak sengaja menemukan surat yang diberikan Jennifer pada John. Zoe menemukan beberapa lembar foto dirinya di masa kecil yang setiap tahun selalu dikirimkan agen William pada ibunya. Kemudian Zoe membaca isi suratnya. Surat itu menjelaskan bahwa ibunya sangat mencintai Zoe, dan apapun yang dia lakukan selama ini adalah demi keamanan putrinya. Apapun akan dia lakukan untuk Zoe, bahkan jika harus mati sekalipun. Setelah membaca surat tersebut, Zoe pun kabur dari tempat John untuk menyusul ibunya. Di sisi lain terlihat Adrian dan pasukannya mulai mencari keberadaan Jennifer. Mereka berhasil menemukan kabinnya, namun saat mendekat, ranjau yang tertanam di sekitar kabin cukup membuat pergerakan mereka terhambat. Treat this as you would Damascus. Dan hal itu pun dimanfaatkan Jennifer untuk melawan Adrian dan anak buahnya. Adrian lalu meledakkan kabin dengan mengarahkan motor salju berisi ranjau ke kabin tersebut. Adrian lalu menyuruh anak buahnya mencari jasad Zoe di tengah kabin yang telah terbakar. Salah satu anak buah Adrian melaporkan bahwa telah melihat Zoe yang sedang mengendarai mobil menuju ke arahnya. Adrian segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Zoe. Mengetahui hal itu, Jennifer yang menyamar jadi anak buah Adrian segera mencari keberadaan Zoe. Mobil yang dikendarai Zoe terjebak di tengah salju ketika anak buah Adrian datang dan berhasil menangkap Zoe. Jennifer yang tak jauh dari sana segera mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran antara Jennifer dan pria tersebut. Hingga Jennifer menyuruh Zoe untuk segera melompat. Jennifer yang berhasil menyelamatkan Zoe terus dikejar oleh anak buah Adrian. Dengan kemampuan yang dia miliki, mudah bagi Jennifer untuk melumpuhkannya. Jennifer dan Zoe kemudian naik ke atas pohon untuk menembaki anak buah Adrian yang masih tersisa. He's on foot. Now. Tiba-tiba, Adrian berhasil membidik Zoe dan menyuruh Jennifer menemuinya jika ingin Zoe selamat. Mereka berdua lalu bertemu. Adrian menyuruh Jennifer agar melemparkan senjatanya. And the other one. All in good time. You have the shot. Take it.
Terjadi duel tangan kosong antara Jennifer dan Adrian. Sementara dari kejauhan, Zoe berusaha membidik Adrian dengan senapannya. Mengetahui bahwa Zoe sedang membidiknya, Adrian yang berhasil mengalahkan Jennifer segera mengarahkan tubuh wanita itu ke arah bidikan Zoe untuk melindunginya dari tembakan. Rupanya Zoe lebih pintar dari apa yang dipikirkan Adrian. Zoe yang telah berada di bawah dengan sebuah senjata langsung menembak ke arahnya. Tapi tembakan itu membuat tubuh Adrian dan Jennifer terlempar hingga keduanya jatuh berguling. Tubuh Adrian menghantam pohon, sementara tubuh Jennifer menghantam batu hingga membuatnya pingsan. Saat berusaha mendekati ibunya, Adrian langsung menangkap Zoe dan membawanya pergi. Saat tersadar, Jennifer berusaha bangkit. Meskipun mengalami beberapa bagian tulang yang patah, Jennifer segera mengambil senapan dan membidik Adrian yang berada di dalam mobil bersama Zoe. Tembakannya yang pertama meleset. Tembakan yang kedua rupanya berhasil membunuh Adrian meskipun dia tak menyadarinya. Zoe segera keluar dari dalam mobil, berlari menghampiri ibunya dan memeluknya. Setelah peristiwa itu, Jennifer mengantarkan Zoe kembali ke rumah orang tua angkatnya. Sebelum turun dari mobil, Zoe memeluk erat ibunya dan mengatakan bahwa dia menyayangi ibunya. Kemudian mereka berdua pun berpisah. Meskipun Zoe tetap tinggal bersama orang tua angkatnya, namun Jennifer masih berada di dekatnya dengan tetap mengawasi dan selalu memantau dari jarak dekat. Dan film pun selesai. Nah, demikianlah sebuah alur cerita film singkat yang baru aja selesai saya ceritain. Sebuah film yang berjudul Emak yang diperankan oleh Jennifer Lopez. Semoga dapat menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Dan sebagai ucapan terima kasih, atulah di like, komen, dan subscribe tentunya. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.